Assalamualaikum teman-teman, kali ini di video Showcase seneng banget nih bisa konten review kembali. Dan barang ini harusnya sudah jadi incaran lama, bahkan saat video Wii rusak itu pernah dibuat videonya. Nih, tonton dulu. Apa sih itu? Nah, itu merupakan konsol, benar banget, tanpa basa-basi. Dan ini dia Xbox Series S yang saat ini merupakan konsol ngehits ya buat main di zaman 2023 ini. Namun mainnya dengan game digital alias ya tanpa kaset. Oleh karena itu Xiaomi membelinya juga saat main harus update dulu. Pertama dia harus terhubung WiFi. Bisa pakai kabel LAN juga sih. Kalau nggak ada dua-duanya pakai kuota HP itu. Kebetulan belinya offline ya di Mangga 2. Yaitu paketan udah dapat 2 stick dan Game Pass 2 bulan. Nah, setelah sepekan nih bener nih ya, Xiaomi merasakan bedanya gitu. Main di Xbox pertama kali nih eksklusif. Karena dulu-dulu mainnya itu selalu dari kecil gamenya Nintendo ataupun juga di PS3 gitu. Kalau Nintendo kan dia ini Wii yang waktu itu videonya udah pernah dibuat, terus juga ini ya apa udah rusak juga tuh konsolnya. Terus ada NES juga tuh, NES KW. Dan sebenarnya bukan NES KW sih ya, kayak PVP lah kalau kalian pernah juga ditipu gitu yang dibilang Nintendo, ternyata game jadul. Lanjut juga ada game Sony ya, PS3. Sebelumnya udah pernah PS1 dari kecil terus dikasih. Akhirnya waktu udah lama pas semenjak sekolah SMP atau SD terakhir beli TV dapat PS3 gitu ya. Dimainin sampai sekarang awet loh. Sumpah itu. Dan kadang-kadang juga masih suka dimainin gitu. Semenjak udah beli ini nih ya si Xbox gitu, emang feels gamingnya tuh berubah banget ya. Karena dari dulu suka mainnya gamenya bajakan ya, tani gitu, CFW. Sekarang dengan adanya konsol baru ini ngerasain online dengan game yang katanya ratusan itu bisa dinikmati dengan model langganan ya. Itu seru banget. Lalu bedanya apa sih pandangan dari Xbox ini dibanding saat dulu main di PlayStation ataupun Nintendo? Oke, lanjut. Nomor satu, kelengkapan unit. Seperti biasa, setiap brand konsol pasti memiliki kelengkapan unit hingga aksesoris pendukung untuk bermain. Gak jauh berbeda dengan PlayStation ataupun Nintendo. Xbox Series S juga punya kelengkapan unit yang setara oleh kakaknya, yaitu Xbox Series X. Walau harganya dipangkas, tetapi unit aksesoris lengkap, terutama konsolnya juga ada, pasti dong. Kabel adapter, HDMI yang sudah bisa 4K dan Full HD 120Hz, terus juga stick buat dimainin nih, warnanya putih gitu. Walau si stick ini pakai baterai, jangan sedih karena saat unboxing itu udah disediain, tinggal pakai dan main. Di saat yang sama PS5 keluar, hebat juga nih. Microsoft bikin konsol kecil gahar versi kekinian. Ini harganya murah, namun kelengkapannya juga mantap. Nomor 2, sistem untuk gamenya. Nah, sistem dalam game yang khas kotak-kotak ala-ala Windows itu menjadi ciri khas di Xbox. UI-nya gak asing dan ini sudah ada semenjak Xbox 360 atau Xbox 360 sampai Xbox One. Keunggulan Xbox Series S di sistem gamenya mempunyai loading cepat dengan fitur Quick Resume, dan ini juga ada di seri X untuk pindah-pindah game satset banget ya. Sekelas Nintendo Switch belum tentu punya fitur sekeren ini. Apalagi waktu cek yang setara gitu, Xiaomi lihat di PS5 saat main di rental itu balik ke home, ke game lain lagi, malah load ulang dan balik juga ke game sebelumnya. Optimalisasi untuk game-game baru juga gak jelek-jelek banget, walau ada dev yang buru-buru rilis, jadi ya gitu. Hanya sedikit sih yang seperti itu. Tapi kalau game developernya ternama nih yang rilis triple AAA tuh kita kenal, itu lancar. Walau di set juga sesuai 4K upscale di seri S. Ya modenya di performa pun juga dapat 60 fps-an. Nomor 3, fitur spesial dibanding konsol lainnya. Pertama kali bahas fitur unggulan Xbox Series S, gak hanya cuma di Quick Resume saja. Kemampuan konsol ini layaknya PC gaming terwujud berkat banyak game yang support memakai mouse dan keyboard tanpa aksesoris tambahan.
Ini cocok banget ya buat kalian yang main game FPS nih ya, ataupun yang susah dikendalikan pakai gamepad bawaannya. Selain hal tersebut, kemampuan browsing layaknya Windows keren banget berkat aplikasi Microsoft Edge terbaru. Jadi bisa sosmedan, nonton, hingga main emulator via browser. Aplikasi lain Microsoft Store juga banyak nggak seperti penyedia aplikasi eShop maupun market APS. Maksudnya, untuk aplikasi lain entertainment ataupun aplikasi pendukung ya, bukan cuma game ya. Kalau game mah itu masing-masing penyedianya dari si ini ya, yang punya brand konsol begitu. Nomor 4, kontrol saat bermain. Beberapa di antara kalian mungkin ada yang pernah pakai stick Nintendo yang polanya selalu berubah setiap generasinya. Tidak seperti PlayStation yang dari PS1 hingga PS5 itu selalu berpola seperti gambar di bawah ini. Atau yang kita ketahui itu mereka mempunyai tombol ada segitiga, kotak, X, dan bulat. Sama halnya seperti Xbox yang polanya setiap kontrol di generasi pertama hingga sekarang itu sama ya. Ada X, Y, dan A hingga B. Bedanya di kontrol Xbox Series itu baik X dan S belum ada fitur motion. Apa itu? Fitur motion yang maksud tuh yang tilt gini ya. Kalau buat main game balapan ataupun ya sejenisnya gitu. Jadi ya nggak seru. Kalau saya sih kayak zaman Wii lebih enak ya ada motionnya gitu. Kalau buat gerakin sensor bagian sticknya. Walaupun ada juga dulu Xbox pernah ngeluarin namanya seri Kinect ya. Itu fiturnya gerakin pakai kamera di 360 sama Xbox One. Sayangnya di series terbaru ini tidak dilanjutkan lagi fitur-fitur tersebut. Yang kelima itu grafis yang memanjakan mata. Namanya juga konsol Recon Next Game yang belum lama rilis, masih 3 tahunan. Berasa tuh lompatan grafis yang signifikan semenjak terakhir ini Xiaomi main di game PS3 ataupun Nintendo Wii. Dikasih dua opsi, jika main TV pun itu enak, apalagi mabar bersama teman. Terus juga kalau mainnya kompetitif pakai monitor itu lebih asik. Ternyata juga bisa tembus 2K 120 fps. Karena konsol ini bukan pilihan buat kalian yang hardcore game, yang inginnya tuh mainnya terus-terusan ya dengan grafis yang lebih memuaskan. Itu harusnya lebih cocok Xbox Series X. Tapi kalau Xbox Series S ini condongnya ke ini ya, untuk casual gamers yang mainnya tuh nggak rutinan gitu. Seneng main game, tapi ya cuman ingin nikmatin grafik gamenya halus lancar, cuman ya nggak dengan waktu yang panjang gitu. Jadi bentar-bentar ataupun juga yang ingin menikmatinya sambil santai ya, main gamenya. Kesimpulan di atas dari kelima sudut pandang tersebut memang worth it untuk memilih Xbox Series S di 2003. Namun kekurangannya juga nggak kalah banyak gitu ya, yaitu beli game digital yang ribet, terus memorinya kecil, karena itu juga pasti eksklusifnya dikit gitu. Lalu saya nggak menghiraukan hal tersebut, karena kalau masalah beli game digitalnya bisa pakai bank digital yang ganti region, atau kalau nggak ngerti sama sekali bisa pakai marketplace ataupun belinya melalui forum di Facebook Xbox Indonesia. Lalu kalau masalah memori kecil bisa tambahin SSD dan harddisk eksternal yang enggak original langsung ya di storage expansion sambil nunggu itu murah. Cuman sayangnya dia nggak bisa mainin di memori ini ya yang khusus X sama S optimize gitu. Jadi ya misalnya Xbox One ke bawah. Terus juga untuk game eksklusif itu bukannya dikit banget gitu. Kalaupun juga game eksklusif dikit, cek aja di ini ya game pas ultimate-nya khusus Xbox di game ini ya seri S banyak juga loh, nggak kalah kerennya. Termasuk kalau Zoki suka balapan maka main di FH5 tuh Forza Horizon 5 ya. Juga mantep loh. Karena dulu tuh mantaunya tuh kalau di PS Nintendo tuh kan ada yang Mario Kart sama Gran Turismo dan ini keren asli gitu gamenya. Terus juga bisa main lama-lama gitu kan seru, apalagi itu ada di Xbox Game Pass yang kemarin langganannya 2 bulan ya. Kalah happy gitu loh. Udah kalau misalnya kalian mau lebih tahu tentang Xbox Series S, tonton aja dan saksikan terus ya di video-video berikutnya mengenai Xbox ini, tentunya di Seki by Shopee. Jadi ya sekian tentang konsol ini reviewnya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum dan bye.